Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama sebelumnya kita telah sampai pada at-tamrin at-tsani, latihan yang kedua. Dan sekarang di pertemuan yang kedua kita langsung masuk ke latihan yang ketiga, at-tamrinun at-talis. Di latihan yang ketiga ini ada perintah ikra waktub. Apa itu ikra waktub? Ikra waktub artinya adalah baca dan tulislah. Di sini kita lihat semuanya tanpa menggunakan harokat. Maka teman-teman, saya yakin sudah bisa membaca bacaan Arab gundul ini. Kita mulai. Hadza maktabun. Apa itu hadza maktabun? Hadza maktabun artinya adalah ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? La, hadza masjidun. Tidak, ini masjid. Ma hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini kunci. Cukup mudah kawan-kawan. Bila kita telah menguasai pertemuan yang pertama, maka saya yakin teman-teman, kawan-kawan sudah bisa melewati latihan yang ketiga ini. Karena di sini semuanya adalah Arab gundul, huruf-huruf Arab tanpa harokat. Subhanallah. Kita telah bisa membaca sebuah huruf Arab gundul. Kita langsung masuk ke materi yang baru. Ya. Kita masuk di materi yang baru tadi, materi yang baru ini. Man hadza. Man hadza artinya adalah siapa ini. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang pertama, bahwa kata ma hadza hanya digunakan untuk kata tanya yang objek tanyanya sesuatu yang tidak berakal. Bila sesuatu itu berakal, yaitu manusia, maka digunakanlah kata man. Man hadza, ini sangat tepat. Siapa ini? Tidak tepat bila yang ditanya ma hadza, yang ditanya adalah orang. Itu sama sekali tidak tepat dan itu salah secara kaidah tata bahasanya. Ya, ini penjelasan dari man hadza. Siapa ini? Kita akan langsung masuk ke contoh yang pertama. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Kita lihat sini ada seorang dokter. Contoh berikutnya, man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Contoh selanjutnya, man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini mahasiswa. Ke contoh selanjutnya, ahadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini anak kecil? Apakah ini seorang anak kecil? La, hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Ya, jadi perlu dibedakan ya antara waladun dengan rajulun. Waladun artinya adalah anak laki-laki atau yang masih kecil, sedangkan ketika sudah dewasa disebutnya rajulun atau laki-laki dewasa. Lihat, ada mufradat yang baru. Di sini kita lihat ada tabibun yang artinya dokter, waladun anak laki-laki, talibun mahasiswa atau seorang pelajar bisa juga, rajulun laki-laki dewasa.
Ya, kita ke contoh berikutnya, ini lebih kompleks. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini masjid. Man hadza, hadza tajirun. Ya. Siapa ini? Ini pedagang. Jadi tajirun itu artinya adalah pedagang. Tajirun. Hadza kalbun, ini anjing. Contoh selanjutnya, ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza kittun, tidak, ini kucing. Hadza himarun, apa itu himarun? Ini keledai. Di sini ada gambar seekor keledai. Keledai itu artinya adalah himar. Bahasa Arabnya adalah himar. Ahadza himarun, apakah ini keledai? Apakah ini keledai? La, hadza hisanun, tidak, ini kuda. Wama hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini unta. Ya, yang perlu kita lihat bersama tadi, yang perlu penekanan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa di sini ada contoh yang sangat jelas. Ma hadza digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Masjid tentu saja tidak berakal. Nah, ketika dia pedagang, maka di sini man, karena pedagang itu adalah seorang manusia yang tentu saja dapat dikategorikan sebagai yang berakal. Man digunakan untuk kata tanya yang objeknya adalah yang berakal. Sedangkan ma hadza digunakan untuk objek yang tidak berakal. Di bawah kita lihat contohnya, ya di sini. Ma hadza, lihat, binatang juga dikategorikan sesuatu yang tidak berakal. Dia adalah karena seekor binatang tentu saja tidak berakal. Jamalun. Jamalun artinya adalah unta. Ya. Hadza jamalun, ini adalah unta-unta, tentu saja tidak berakal. Kita ke contoh yang selanjutnya. Ma hadza, hadza dikun. Apa ini? Ini seekor ayam jantan. Perlu diingat ya, bukan ayam, tapi ayam jantan. Karena nanti ayam betina ada lagi bahasa Arabnya. Sementara yang kita pelajari adalah ayam jantan dulu. Jadi jangan diartikan dikun ini hanya sebagai ayam saja. Karena dikun adalah ayam jantan. Contoh selanjutnya, man hadza, hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini adalah guru. Kita lihat seorang guru sedang mengajar di sebuah kelas. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La, hadza mindilun, tidak, ini adalah sapu tangan. Cukup mudah kawan-kawan. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang dari awal ya, dari man hadza. Man hadza, siapa ini? Siapa ini kawan-kawan? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Man hadza, hadza waladun, ini anak laki-laki. Man hadza, hadza talibun, ini seorang mahasiswa atau seorang pelajar bisa. Ahadza waladun? La, hadza rajulun, tidak. Apakah ini seorang anak laki-laki? Tidak. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Contoh selanjutnya, ma hadza, hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadza, hadza tajirun. Siapa ini?
ini adalah seorang pedagang. Hadza kalbun, ini adalah seekor anjing. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kitun, tidak, ini seekor kucing. Hadza himarun, ini seekor keledai. Ahadza himarun, apakah ini seekor keledai? La, hadza hisanun, tidak, ini adalah seekor kuda. Wama hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini unta. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jantan. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La, hadza mindilun, tidak, ini adalah sapu tangan. Lihat, sudah semakin banyak, semakin bertambah mufrodat, semakin bertambah kata-kata yang kita ketahui. Saya berharap, saya menekankan kepada kawan-kawan untuk menghafal mufrodat yang telah kita kuasai. Mulai dari waladun, tobibun, rojulun, talibun, mudarrisun, hisanun, himarun, jamalun, dan seterusnya. Termasuk pelajaran di pertemuan yang pertama, jangan sampai hilang. Kalau bisa, kalau teman-teman merasa kesulitan menghafal, untuk dicatat kata-kata tersebut, karena itu akan menjadi dasar, seperti yang saya tekankan sebelumnya, akan menjadi dasar di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, kita masuk ke latihannya. At-tamrin Iqra waktub. Ma mana Iqra waktub? Apa itu Iqra waktub? Iqra waktub artinya adalah baca dan tulislah. Dan subhanallah, kita lihat di sini semua adalah huruf Arab tanpa harokat. Dan insya Allah kita sudah bisa membacanya apabila kita benar-benar memahami pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari bersama. Kita mulai dari wahid. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pena. Ya, cukup mudah kan? Kita sudah bisa membaca sebuah huruf Arab gundul. Isnan, kedua, hadza kalbun, ini anjing. Salasa, man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Arba'ah, hadza jamalun, ini seekor unta. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? Jadi khomsah, nomor 5, khomsah. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun, ini seekor kucing. Sittah, ahadza dikun, apakah ini seekor ayam jago? Naam. Sab'ah, ahadza hisanun, apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun, tidak, ini seekor keledai. Samaniyah, hadza mindilun, ini sapu tangan. Tis'ah, ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, ya. Asyara, man hadza? Hadza rajulun, siapa ini? Ini anak laki-laki dewasa. Alhamdulillah. Dan demikianlah pelajaran kita di ad-darsul awal atau pelajaran yang pertama. Di pertemuan yang ketiga atau pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab yang baru, di bab pelajaran yang kedua, ad-darsus tsaniyah. Di pelajaran yang kedua kita akan belajar dzalika, kata tunjuk yang baru.
Baik, kita tutup saja pelajaran kita di pertemuan yang kedua ini. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.